Perhatikan aroma tubuh sebelum pergi salat berjemaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memakan biji-bijian ini, yakni bawang putih, suatu kali beliau mengatakan, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih dan kurat sejenis daun bawang, maka janganlah ia mendekati masjid kami, sebab malaikat merasa terganggu dengan hal bau, yang membuat manusia terganggu. Hari Muslim. Sangat penting memperhatikan aroma tubuh ketika akan menghadiri salat berjemaah. Bisa jadi seseorang tidak sadar bahwa tubuhnya mengeluarkan aroma yang tidak sedap, akan tetapi orang di sekitarnya merasakan aroma tersebut, misalnya bau keringat, bau pakaian, atau bau ketiaknya. Bisa juga aroma tidak sedap itu berasal dari bau mulutnya, terutama jika ia adalah seorang perokok. Tentu hal ini sangat mengganggu orang yang salat berjemaah karena posisi saf saat salat sangat berdekatan bahkan sampai menempel. Jika bau tubuh yang tidak sedap itu tercium tentu akan mengganggu jemaah yang lain. Bisa jadi ada orang yang sensitif dengan bau-bau tertentu, ia bisa merasa mual bahkan pusing karena tidak nyaman dengan bau yang tidak sedap. Hal ini akan mengganggu konsentrasi dan kehusyukan para jemaah saat melaksanakan salat, padahal khusyuk dan tumakninah tenang dalam salat termasuk rukun salat. Jika tidak ada keduanya maka salatnya tidak sah. Lalu bagaimana jika bau tidak sedap yang timbul dari penyakit? Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa termasuk juga apabila bau menyengat tersebut muncul akibat penyakit, misalnya terkena penyakit mulut yang sangat bau atau penyakit badan yang anggota tubuhnya ada yang membusuk, maka tidak boleh menghadiri salat berjemaah sampai penyakitnya sembuh. Beliau berkata, para ulama berkata, jika penyakit tersebut dari Allah dan bukan karena perbuatan manusia, apabila berpotensi mengganggu orang yang salat maka sebaiknya ia keluar dari masjid, tidak ikut salat berjemaah, seperti bau pada uap mulut, bau hidung atau apa yang keluar dari ketiaknya berupa bau yang menyengat. Maka jika pada mulut Anda terdapat bau yang dapat mengganggu, maka janganlah Anda mendekati masjid, jangan ikut salat berjemaah. Syarhul Mumti, 5/86, Daru Ibnul Jauzi. Secara umum, jika memang ada penyakit yang bisa menghalangi salat berjemaah, maka ia mendapat uzur untuk tidak menghadiri salat jemaah. Penulis, Ustaz Raihanul Bahran Hafizahullah. Artikel, muslim.or.id. Simak bahasan lengkapnya lewat tautan berikut. https://muslim.or.id/3024 Perhatikan tanda hubung aroma tanda hubung tubuh tanda hubung sebelum tanda hubung pergi tanda hubung salat tanda hubung berjamaah.html. Semoga bermanfaat.